teman-teman, ketemu lagi bareng aku. Nah, kali ini di video kali ini aku mau ngajak teman-teman buat belajar sama tentang perdagangan internasional. Nah, kira-kira apa ya itu perdagangan internasional? Nah, teman-teman, pertama-tama kita harus pahami dulu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Perdagangan ini melibatkan transaksi mancanegara dalam skala global, regional, dan nasional. Itu dia pemahaman secara singkat mengenai apa itu sebenarnya perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor pendorong perdagangan internasional. Ada beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang keempat, perbedaan budaya. Yang kelima, perbedaan harga dan biaya produksi. Dan yang terakhir adalah perbedaan selera masyarakat. Itulah faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat perdagangan internasional. Apa sih sebenarnya manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri? Yang pertama, mempererat hubungan antar negara. Yang kedua, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang ketiga, realokasi sumber daya produksi dan diversifikasi produk. Yang keempat, mencukupi kebutuhan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang kelima, mendorong inovasi. Yang keenam, menjalin kerjasama dan persahabatan antara negara. Yang ketujuh, memperluas lapangan kerja. Yang kedelapan, mendorong ahli teknologi. Itu dia manfaat dari perdagangan internasional. Sementara itu, hambatan dari perdagangan internasional yaitu bea masuk yang tinggi, proteksi kota, peraturan dampingan, dan pertentangan politik dan peperangan. Itu dia yang menjadi hambatan dari perdagangan internasional. Agar teman-teman lebih paham apa itu perdagangan internasional, di sini aku bakalan ngasih contoh kasusnya. Di sini contoh kasus dari perdagangan internasional ada dua. Yang pertama, Arab Saudi dan Indonesia. Arab Saudi memiliki minyak bumi yang melimpah, sedangkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Mereka melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Yang kedua itu Jepang dan Amerika Serikat. Jepang dikenal dengan kualitas produknya yang tinggi, sedangkan Amerika Serikat dikenal sebagai pusat teknologi dunia. Mereka melakukan perdagangan internasional untuk memperkenalkan teknologi dan metode produksi baru mereka. Nah, itu dia beberapa contoh kasus mengenai perdagangan internasional di beberapa negara. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan perdagangan internasional adalah proses penting yang memungkinkan negara-negara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing. Namun perlu diingatkan bahwa ada juga hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi dan spesialisasi dalam perdagangan internasional. Nah, sampai di sini video kita. Aku harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih.